Tidak semua weton diciptakan setara. Dan tidak semua manusia berani mengetahui kebenaran tentang dirinya sendiri. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, ada satu weton yang selalu ditulis dengan tanda peringatan khusus. Bukan karena membawa kesialan, melainkan karena energinya terlalu kuat jika jatuh ke tangan yang salah. Weton itu adalah pahing. Sejak zaman leluhur, pahing dikenal sebagai weton panas, keras, dan sulit dikendalikan. Orang-orang yang lahir di weton ini sering terlihat berbeda sejak kecil. Tidak mudah takut, tidak mudah tunduk, dan seringkali selamat dari keadaan yang seharusnya menghancurkan mereka. Primbon mencatat, pahing memiliki getaran batin tinggi yang memancar dari dalam dirinya. Getaran ini tidak selalu terasa oleh mata manusia, tetapi sangat jelas terbaca oleh alam dan makhluk halus. Itulah sebabnya, orang pahing sering lolos dari bahaya tanpa tahu alasannya, terhindar dari niat jahat orang lain, dibenci tanpa sebab yang jelas, dan disegani meski tidak meminta dihormati. Semua itu bukan kebetulan. Dalam lembaran primbon tingkat tinggi, disebutkan bahwa pahing berada di bawah naungan energi penjaga, sebuah lapisan perlindungan yang tidak dimiliki semua weton. Energi ini ibarat tembok gaib yang mengelilingi hidupnya. Bukan untuk membuat pahing hidup nyaman, melainkan agar takdir besarnya tidak dihancurkan terlalu cepat. Namun disinilah rahasia besar itu mulai terbuka. Primbon menyebut, pada waktu-waktu tertentu dalam hidup orang pahing, akan muncul 7 energi penjaga yang bekerja secara senyap. Mereka bukan muncul dalam wujud menyeramkan. Bukan pula untuk menampakkan diri. Mereka hanya mengawal jalan hidup, menghalangi kecelakaan besar, menggagalkan niat jahat, membelokkan takdir buruk di detik terakhir. Dan yang paling mengejutkan, energi penjaga ini berkaitan langsung dengan rezeki, kekuasaan, dan kelimpahan hidup. Itulah sebabnya, banyak orang pahing tidak kaya di usia muda. Hidupnya tertekan di awal. Sering diuji mental dan emosi. Namun justru naik drastis setelah melewati titik tertentu. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu dibukanya gerbang kekayaan. Tetapi ingat baik-baik, tidak semua pahing akan sampai ke sana. Hanya mereka yang mampu menahan panas jiwanya sendiri. Karena pahing yang gagal mengendalikan diri, bukan kehilangan rezeki, melainkan kehilangan ketenangan hidup. Maka sejak awal, leluhur berpesan, weton pahing bukan untuk jiwa yang lemah, karena perlindungannya sebanding dengan ujiannya. Dan disinilah kisah tentang 7 jin penjaga kekayaan pahing mulai menjadi pembicaraan yang ditakuti, sekaligus diinginkan. Dalam primbon Jawa tingkat tinggi, nama weton pahing tidak pernah ditulis sendirian. Selalu ada catatan kecil di pinggir halaman, seolah-olah para leluhur sengaja memberi tanda. Awas, energi ini tidak untuk dipermainkan. Karena menurut primbon, pahing bukan hanya membawa watak keras dan panas, tetapi juga menjadi titik pertemuan antara alam manusia dan alam gaib penjaga kekayaan. 7 jin yang dikaitkan dengan weton pahing bukan jin liar, bukan pula hodam murahan. Mereka disebut sebagai jin titipan alam, makhluk penjaga yang hanya mendekat pada manusia dengan getaran batin tertentu. Primbon menyebut mereka bukan sebagai pelayan, melainkan pengawas takdir. Mereka tidak menuruti perintah manusia. Mereka tidak bisa dipanggil sembarangan. Dan mereka tidak memberi kekayaan secara instan. Justru disinilah banyak orang salah paham. 7 jin ini bekerja diam-diam, mengatur peluang, membelokkan nasib, dan menggeser jalan hidup tanpa disadari pemilik weton. Secara simbolik, 7 jin penjaga pahing digambarkan sebagai 7 lapisan kekuatan. Jin pertama adalah penjaga arah hidup. Ia bekerja ketika orang pahing hampir mengambil keputusan fatal. Bukan menghentikan, tapi mengaburkan jalan salah agar tidak jadi dipilih. Jin kedua adalah penjaga harta dan hasil jerih payah. Ia membuat orang pahing sulit kehilangan segalanya, meski hidupnya pernah runtuh. Jin ketiga adalah penarik pertemuan penting.
Orang Pahing sering bertemu orang berpengaruh, tanpa sengaja. Padahal, pertemuan itu sudah diatur. Jin keempat adalah perisai dari niat jahat. Santet, dengki, dan iri sering memantul sebelum menyentuh inti batin. Jin kelima adalah penekan musuh tersembunyi. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan membuat musuh kehilangan kekuatan perlahan. Jin keenam adalah penjaga kenaikan derajat. Ia membuka jalan wibawa, membuat kata-kata orang Pahing lebih didengar seiring usia. Dan jin ketujuh, inilah yang paling ditakuti. Jin ketujuh disebut sebagai penimbang takdir. Ia tidak berpihak pada manusia. Ia hanya berpihak pada keseimbangan. Jika orang Pahing hidup lurus, jin ini mempercepat rezeki. Namun jika menyimpang, jin ini pula yang menarik semua kemudahan itu kembali. Inilah sebabnya, banyak orang Pahing merasa hidupnya seperti diawasi. Kesalahan kecil terasa berdampak besar. Niat buruk cepat berbalik menjadi tekanan batin. Bukan karena dihukum, melainkan karena energi penjaganya aktif. Primbon menegaskan, Pahing yang sadar akan naik tinggi. Pahing yang lalai akan jatuh oleh dirinya sendiri. Maka 7 jin ini bukan hadiah. Mereka adalah tanggung jawab spiritual. Dan semakin kuat perlindungan, semakin berat harga yang harus dibayar oleh jiwa Pahing. Bagian ini jarang dibacakan. Bukan karena tidak tertulis, tetapi karena tidak semua orang sanggup menerimanya. Dalam Primbon Jawa tingkat dalam, ada satu catatan yang membuat banyak orang Pahing terdiam lama setelah membacanya. Catatan ini dikenal sebagai fakta ketiga, dan oleh para sesepuh disebut hukum pantulan Pahing. Primbon menyebutkan, perlindungan besar tidak selalu terasa sebagai kenyamanan. Justru pada weton Pahing, perlindungan itu sering muncul dalam bentuk tekanan batin. Mengapa? Karena 7 jin penjaga Pahing tidak bekerja dengan cara memanjakan, melainkan dengan menekan jiwa agar tetap berada di jalur takdirnya. Inilah yang membuat banyak orang Pahing merasa hidupnya aneh. Mereka tidak miskin, tapi juga jarang benar-benar tenang di awal hidup. Mereka punya peluang, namun sering gagal di detik terakhir, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengarahkan ulang. Primbon menjelaskan dengan sangat jelas, saat orang Pahing melenceng dari niat hidup aslinya, maka jin penjaga tidak pergi, tetapi menarik kembali semua kemudahan secara perlahan. Bukan dicabut, bukan dihancurkan, melainkan dibuat terasa berat. Tandanya sangat khas dan hampir selalu sama. Rezeki datang, tapi hati tidak pernah puas. Usaha jalan, tapi jiwa selalu gelisah. Lingkungan terlihat mendukung, tapi batin terasa tertekan. Tidur tidak pernah benar-benar nyenyak. Kesalahan kecil berdampak besar. Inilah momen di mana banyak Pahing mulai gemeter. Karena mereka sadar, hidup mereka seperti sedang diawasi. Dan Primbon menegaskan, perasaan itu bukan halusinasi. Itu adalah peringatan halus dari jin ketujuh, penimbang takdir. Jin ini tidak menghukum. Ia hanya mengembalikan keseimbangan. Jika orang Pahing hidup dengan niat bersih, energi penjaga mempercepat jalan rezeki. Namun jika niat mulai kotor, serakah, menipu, menginjak orang lain, maka energi yang sama berubah menjadi tekanan batin. Disinilah letak fakta paling menggetarkan itu. Weton Pahing tidak bisa hidup dengan topeng. Berpura-pura baik, tapi niat rusak, akan terasa lebih menyiksa bagi Pahing dibanding weton lain. Itulah sebabnya banyak orang Pahing terlihat kuat di luar, tapi merasa lelah di dalam. Merasa tidak boleh salah, meski tidak tahu alasannya. Primbon menyebut fase ini sebagai masa digembleng jiwa. Jika berhasil melewatinya, hidup akan naik dengan lonjakan yang tidak masuk akal. Namun jika melawan, bukan kemiskinan yang datang, melainkan kekosongan batin yang panjang. Dan inilah alasan para leluhur selalu mengingatkan. Pahing sing selamat, dudu sing paling pinter.
Tapi sing paling jujur marang atine dewe. Pahing yang selamat bukan yang paling pintar, melainkan yang paling jujur pada hatinya sendiri. Inilah fakta nomor 3. Dan tidak semua orang berani mengakuinya. Tidak semua fase hidup orang pahing berisi tekanan. Primbon Jawa mencatat, setelah masa gemblengan batin terlewati, akan datang satu fase yang sangat khas, fase yang hanya dialami oleh pahing yang lulus ujian jiwa. Fase ini disebut oleh para leluhur sebagai aktifnya jalur rezeki besar. Pada fase ini, orang pahing tidak lagi merasa dikejar masalah. Sebaliknya, masalah seperti menjauh dengan sendirinya. Namun yang perlu dipahami, kebangkitan pahing tidak pernah datang dengan ledakan. Ia datang tenang, pelan, dan terasa aneh bagi orang lain. Primbon menyebut tanda pertama yang paling jelas adalah perubahan cara pandang hidup. Orang pahing mulai tidak lagi tergesa-gesa mengejar uang, tidak silau dengan kekayaan instan, lebih selektif memilih peluang, lebih peka terhadap firasat. Dan justru di saat ia berhenti memaksa, rezeki mulai bergerak mendekat. Tanda kedua, peluang datang dari arah yang tidak masuk akal. Bukan dari jalur yang selama ini dikejar, melainkan dari jalur yang dulu tidak pernah dianggap penting. Primbon mencatat, pada fase ini pahing sering dihubungi orang lama, diberi kepercayaan mendadak, dilibatkan dalam keputusan besar, dipercaya mengelola uang atau aset. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kerja jin penjaga keempat dan keenam yang mulai aktif bersamaan. Tanda ketiga, wibawa pahing meningkat tanpa disadari. Kata-katanya mulai diperhitungkan. Kehadirannya terasa berat, meski ia tidak banyak bicara. Orang lain mendengar. Atasan memperhatikan. Bahkan musuh mulai berhati-hati. Primbon menyebut kondisi ini sebagai wibawa matang. Wibawa yang tidak bisa dipelajari, hanya bisa dilewati melalui ujian hidup. Tanda keempat, pahing tidak lagi takut kehilangan. Bukan karena sudah kaya, melainkan karena batinnya sudah tidak tergantung pada hasil. Inilah titik paling berbahaya sekaligus paling menguntungkan. Karena saat orang pahing tidak takut rugi, tidak takut ditinggal, tidak takut gagal, maka energi penjaga membuka jalur besar tanpa hambatan batin. Primbon menulis kalimat ini dengan sangat tegas. Nalika pahing orang ngoyak bandha, bandha sing ngoyak pahing. Saat pahing tidak mengejar harta, hartalah yang mengejar pahing. Tanda kelima, dan ini yang sering membuat orang lain iri, rezeki datang stabil dan berlapis, bukan meledak lalu habis. Sedikit demi sedikit. Sulit dirusak. Inilah sebabnya, banyak pahing kaya di usia matang, kuat di masa tua, aman saat orang lain jatuh. Bukan karena pesugihan, bukan karena jalan pintas, melainkan karena jalur hidupnya sudah diizinkan naik. Dan jika Anda merasakan tanda-tanda ini, Primbon menyebut satu hal pasti, gerbang kaya raya Anda sedang terbuka. Setelah Primbon menjelaskan tentang perlindungan dan jalur rezeki besar weton pahing, para leluhur tidak menutup kitabnya begitu saja. Justru pada bagian inilah tulisan mereka menjadi paling tegas. Hurufnya lebih rapat, bahasanya lebih dingin. Karena mereka tahu satu hal, pahing yang sudah naik, paling berbahaya jika lupa diri. Primbon Jawa menuliskan bahwa pantangan pahing bukan sekadar larangan adat, melainkan pengunci keseimbangan hidup. Melanggarnya bukan membuat kaya mendadak hilang, tetapi membuat hidup terus berjalan tanpa rasa damai. Pantangan pertama dan paling berat, menghina orang kecil dan meremehkan yang lemah. Orang pahing membawa energi kepemimpinan alami. Saat energi ini digunakan untuk merendahkan, maka jin penjaga menarik wibawa secara perlahan. Akibatnya, orang tidak lagi hormat, perkataan mulai diabaikan. Kepercayaan menguap tanpa sebab jelas. Pantangan kedua, serakah saat sudah cukup. Primbon menyebut, keserakahan pada pahing berbeda dampaknya dibanding weton lain.
Ia tidak langsung miskin, tetapi selalu merasa kurang, meski berlimpah. Uang ada, hasil ada, namun batin kosong. Inilah hukuman paling halus dan paling menyiksa. Pantangan ketiga, mengkhianati keluarga dan orang yang pernah berjasa. Dalam catatan Primbon, pengkhianatan ini langsung memutus lapisan perlindungan kedua, penjaga stabilitas hidup. Akibatnya, rumah tangga sering panas, hubungan darah renggang, rezeki bocor dari arah yang tidak terlihat. Pantangan keempat, memainkan kepercayaan dan janji. Orang pahing yang ingkar janji akan merasa hidupnya selalu tertunda, datang terlambat, selalu selangkah di belakang. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena energi penjaga menahan langkahnya sendiri. Pantangan kelima, dan ini yang paling sering diremehkan, hidup dengan niat merugikan orang lain. Primbon menulis sangat keras di bagian ini. Pahing sing larani, bakal dirasani dening uri pedewe. Pahing yang melukai, akan dilukai oleh hidupnya sendiri. Bukan santet, bukan karma instan, melainkan tekanan batin yang terus menggerogoti. Orang pahing yang melanggar pantangan-pantangan ini biasanya mengalami tanda-tanda khas. Mudah marah tanpa sebab, cepat lelah secara mental, sulit menikmati hasil kerja, merasa tidak di tempat yang seharusnya. Primbon menegaskan, ini bukan kutukan. Ini adalah alarm batin. Karena sejatinya, jin penjaga pahing tidak menghancurkan. Mereka hanya menarik diri. Dan saat penjaga menarik diri, yang tersisa hanyalah beban diri sendiri. Maka para leluhur selalu mengingatkan, yen pahing wis diwenehi dalan, ojo nganti lali dalane. Jika pahing sudah diberi jalan, jangan sampai lupa arah jalannya. Inilah sebabnya pantangan pahing tidak pernah diajarkan sembarangan. Karena yang kuat bukan yang paling kaya, melainkan yang mampu menjaga dirinya sendiri. Pada bagian akhir kitab Primbon, para leluhur tidak lagi berbicara tentang jin, tidak lagi membahas rezeki, tidak pula menuliskan ancaman atau pantangan. Mereka justru menuliskan satu pesan sunyi tentang jiwa manusia yang mampu menanggung takdir besar. Dan di sanalah weton pahing kembali disebut. Primbon menegaskan, tidak semua orang pahing akan menjadi kaya raya. Namun setiap pahing pasti diuji seolah-olah ia disiapkan untuk sesuatu yang besar. Inilah yang sering tidak disadari. Sejak muda, hidup pahing jarang lurus. Ia diputar, dijatuhkan, ditekan, dibuat ragu pada dirinya sendiri. Bukan karena nasibnya buruk, melainkan karena jiwanya sedang ditempa. Primbon menyebutkan bahwa pahing yang bertahan sampai usia matang akan memiliki satu ciri yang sangat langka. Ia tidak silau pada kekuasaan, tidak mabuk harta, dan tidak takut kehilangan. Pada titik ini, 7 jin penjaga tidak lagi bekerja sebagai penguji, melainkan sebagai penjaga stabilitas hidup. Rezeki mengalir tenang. Masalah datang, tapi tidak mengguncang. Uang ada, tapi tidak mengendalikan jiwa. Inilah bentuk kekayaan tertinggi menurut Primbon Jawa. Banyak orang salah paham. Mereka mengira kaya raya berarti pamer, kemewahan, dan sorotan. Padahal Primbon menulis, sugih sejati iku, sing ora digoyang dening kahanan. Kaya sejati adalah yang tidak terguncang oleh keadaan. Orang pahing yang sudah sampai di fase ini biasanya, hidupnya terlihat sederhana. Tidak banyak bicara soal rencana, tidak mudah panik, tapi selalu selamat di akhir cerita. Saat orang lain jatuh bangkrut, ia masih berdiri. Saat orang lain berebut, ia sudah tenang. Saat orang lain kehilangan arah, ia justru menjadi penopang. Inilah sebabnya, kekayaan pahing sering datang di usia matang atau tua. Karena hanya jiwa yang matang yang sanggup memegang kekayaan besar tanpa dihancurkan olehnya. Primbon menutup dengan kalimat yang sangat jarang dibacakan. Pahing iku dudu dalane cepet, nanging dalane tekan. Pahing bukan jalan cepat,
tetapi jalan yang sampai. Maka jika Anda lahir di weton pahing dan hidup Anda terasa berat sejak awal, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi, Anda bukan sedang dihukum, melainkan sedang disiapkan. Karena tidak semua jiwa cukup kuat untuk dititipi perlindungan, ujian, dan takdir sebesar ini. Dan jika Anda sudah sejauh ini mendengarkan, satu pesan terakhir dari Primbon. Jaga niat, luruskan hati, karena jalan Anda masih panjang, dan hadiahnya tidak kecil. Jika Anda merasa apa yang dibahas tadi seperti menampar batin Anda sendiri, bisa jadi ini bukan kebetulan, melainkan panggilan untuk lebih sadar pada jalan hidup Anda. Ingat, weton pahing bukan untuk jiwa yang lemah, dan tidak semua orang sanggup menanggung takdir besar. Jika Anda merasa konten ini membuka mata dan pikiran, jangan simpan sendiri. Tekan like sebagai bentuk dukungan, share ke orang-orang yang mungkin sedang diuji hidupnya, dan subscribe agar Anda tidak tertinggal rahasia Primbon Jawa berikutnya yang tidak pernah dibahas sembarangan. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas weton, kita membedah takdir hidup manusia. Saya pamit, tetap jaga niat, luruskan hati, dan sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Salam sadar takdir.